Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 21 Januari 2026. Hari ini kita merayakan peringatan wajib Santa Agnes Martir. Agnes atau Agnes hidup pada masa gereja perdana, yaitu masa ketika orang-orang Kristen mengalami penganiayaan. Nama Agnes dalam bahasa Latin berarti anak domba, Agnus, Agnes, Agnus Dei ya, atau kurban. Dalam bahasa Yunani, Agnes berarti murni dan suci. Siapa Agnes? Ia adalah gadis remaja yang cantik jelita. Banyak pemuda Romawi terpikat padanya. Mereka saling bersaing untuk dapat memperistri Agnes. Tetapi Agnes menolak mereka dengan halus dan mengatakan bahwa ia telah mengikatkan diri pada Kristus. Para pemuda yang sakit hati karena ditolak melaporkan Agnes sebagai pengikut Kristus kepada pejabat Romawi. Agnes diseret dan diminta untuk menyangkal imannya. Namun di depan mezbah berhala, ketika diminta untuk menyembah berhala, Agnes malah mengulurkan tangan dan membuat tanda salib sambil berkata, "Kalian dapat menodai pedang kalian dengan darahku, tetapi kalian tidak akan pernah dapat menodai kesucian tubuhku yang telah kupersembahkan pada Kristus." Mendengar perkataan Agnes, gubernur memerintahkan Algojo untuk memenggalnya. Agnes wafat menjadi martir pada tahun 304 di usia 13 tahun. Jenazahnya disemayamkan di Via Nomentana dekat kota Roma. Pada tahun 354, Kaisar Konstantinus Agung mendirikan sebuah gereja di tempat itu. Tubuh Agnes disemayamkan di bawah altar gereja dan sekarang dikenal sebagai Basilik Santa Agnes. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 3 ayat 1 sampai dengan 6. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekelilingnya lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dalam kehidupan sehari-hari ada profesi yang namanya pengamat. Mereka ini adalah para ahli yang memperhatikan, menilai, menganalisis dengan cermat suatu fenomen. Ada yang namanya pengamat politik, pengamat militer, pengamat pendidikan, pengamat ekonomi, dan juga ada tambahan pengamat kehidupan orang lain alias kepoan. Ini pengamat ini selalu mau tahu aja dengan kehidupan pribadi orang. Ini bukan profesi tetapi toksik di tengah kehidupan kita ya. Pengamat kehidupan orang lain. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Mental pengamat hadir dalam diri orang-orang Farisi. Mereka suka cari-cari, mengamat-amati gerak-gerik Yesus
dan berupaya untuk mempersalahkannya. Yesus yang selalu melakukan kebaikan, menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya, malah dipersalahkan. Maka tanpa takut Yesus meminta orang yang mati sebelah tangannya itu untuk berdiri di tengah-tengah mereka. Dan Yesus berkata, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Namun mereka tidak ada yang menjawab. Sebab tujuan mereka hanya mengamat-ngamati untuk dapat mempersalahkan Yesus. Atas hardikan Yesus kepada mereka, maka mereka bersekongkol untuk membunuh dia. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kita terkadang banyak pribadi yang punya mental pengamat, yakni yang mencari-cari kesalahan orang. Mau tahu dengan kehidupan pribadi orang untuk diperguncingkan, gosipin orang. Orang-orang demikian mirip seperti orang-orang Farisi yang takut melakukan kebaikan dan diam untuk menyatakan kebenaran. Hari ini kita diajak untuk punya sikap peduli. Jangan jadi pribadi yang hanya mengamat-ngamati dan mempergunjingkan orang lain. Mari kita menjadi pribadi yang mau menaburkan kasih, kebaikan seperti yang dibuat oleh Tuhan. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.